وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mustafal mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i di hadis 401 bab kedua dari kitab Al-Ghusl wa Tayammum, dari kitab mandi dan tayammum. Babur rukhsati fi dukhulil hammam. Bab ar-rukhsah, keringanan dalam memasuki al-hammam. Memasuki al-hammam. Tapi al-hammam itu apa sebenarnya? Al-hammam itu sebenarnya apa dia itu? Kita menafsirkan al-hammam seringkali yaitu WC, kayak gini, kamar mandi. Sebenarnya hammam ini adalah al-makanul 'am alladhi yujtama'u fihi ar-rijalu aw an-nisa' lil istihmam. Tempat umum yang berkumpul padanya laki atau perempuan untuk ngehangetin badan, mandi air panas. Itu di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu. Ya. Gitu. Jadi pahami baik-baik hadis ini. Di sini hadisnya gimana di sini? Lihat hadis 401, akhbaruna Ishaq bin Ibrahim. Akhbaruna Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani abi an Atha an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimi'zar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia masuk hammam kecuali dengan pakaian seperti sarung, pakaian penutup. Nah, kalau kita nafsirin al-hammam di sini, yaitu WC ini, itu orang bisa salah paham. Gimana? Jangan masuk kamar mandi dalam keadaan telanjang. Dia harus pakai mizar, pakai pakaian penutup. Sehingga ada yang memahami bahwasanya di kamar mandi kita nggak boleh telanjang, harus tetap tertutup. Terus mandinya juga pakai kain, pakai pakaian, karena Nabi nyuruh begitu. Paham di sini? Ini karena apa? Memahami hammam itu versi makna zaman sekarang. Adapun hammam di masa Nabi SAW hidup itu bukan ini maknanya. Di sini maknanya tadi adalah tempat umum. Pemandian. Itu hammam. Karena hammam itu lil istihmam, untuk mandi air hangat. Itu dulu kayak gitu. Jadi hammam dulu adalah pemandian air hangat. Itu hammam. Ya. Maka orang kalau masuk pemandian air hangat itu kan berarti kan ada orang lain ngumpul. Maka harus tutup aurat. Itu maknanya. Ya, jadi al-hammam versi dulu maknanya yaitu tempat umum, pemandian umum yang biasanya dulu air hangat. Gitu. Istihmam. Kalau sekarang makna hammam biasanya bukan untuk itu. Kamar mandi WC, hammam. Ya. Bismillah. Makanya istilah-istilah yang ada di Al-Quran dan hadis itu harus didudukkan pemaknaannya sesuai dengan konteks ketika itu. Jangan konteks sekarang. Coba contoh yang lain misalnya. Di surat Yusuf. Ya. Pas Nabi Yusuf alaihissalam itu dijeblosin ke sumur.
Anak siapa sih ini? Year of the Elephant. Wajahat sayyarah kata Allah Azza wa Jalla. Nah ketika Nabi Yusuf itu ada di dalam sumur. Wajahat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Maka datanglah sayyarah. Kemudian mereka pun mengutus utusan untuk nyari air. Fa'adla dalwah, maka katrol timbanya dikebawahin. Terus dinaikin lagi. Lah, ya busyra hadza gulam. Kok ada? Pas dinaikin ada Nabi Yusuf naik. Tadi kata Allah wajaat sayyarah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu ada di dalam sumur. Kemudian jaat sayyarah, datanglah sayyarah, datanglah mobil. Zaman Bani Israel udah ada mobil dah. Apa BYD gitu mobilnya? Apa gimana? Buatan Cina. Sayyarah itu kok bahasa sekarang artinya apa? Car, mobil. Tapi di saat itu, di zaman di Al-Quran sayyarah maknanya apa? Yaitu kafilah. Karena sayyarah itu dari kata sara yasiru, yaitu artinya jalan. Dan dulu orang yang berjalan jauh itu, orang yang kafilah berjalan jauh namanya sayyarah, kafilah. Itu orang yang dagang ya, jauh-jauh itu mereka sayyarah. Nah kalau sekarang sayyarah itu mobil, karena nggak ada orang kayak gitu, pengembara gitu, kayak nggak ada dulu, nggak ada sekarang. Ya jadi datang sayyarah, maksudnya datang para pengembara, datang para kafilah. Kalau sekarang bukan arti datang mobil itu. Sekarang maknanya jaat sayyarah, ya mobilnya udah datang, nah itu jaat sayyarah. Gitu. Nah, jadi hammam ketika itu artinya apa? Pemandian air panas umum, pemandian umum. Nah, disebutkan di sini di hadis apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia masuk pemandian umum kecuali dengan pakaian penutup. Hajatnya memang untuk mandi, tapi karena ini tempat umum, tutup aurat. Gitu. Kalau direfleksikan di zaman sekarang, berarti swimming pool dan semisalnya yang tidak berbilik gitu, ya sehingga saling bisa ngelihat itu. Diperintah tidak boleh mandi di pemandian umum kecuali menutup aurat. Gitu kok sekarang. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau naudzubillah bercampur perempuan laki, nah itu yang repot itu. Aduh, pusing pusing. Yang pusing bukan perempuannya, laki-laki pusing. Gitu. Pulang-pulang pusing. Pulang-pulang minta poligami aja dah, kayak gitu. Kan? Dalam hadis lain, redaksi lain, dalam redaksi At-Tirmidzi ya, disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan seorang pria itu masuk ke pemandian umum tanpa izar, tanpa sarung yang menutupi antara pusar sampai pahanya, sampai lututnya. Ya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan istrinya ke hammam. Nah, ini juga jangan salah. Paham gak sini hammam artinya? Kalau difahami diartikan dengan bahasa modern, hammam kamar mandi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia masukin istrinya ke kamar mandi. Bukannya mandi bareng itu bagus, Ustaz. Ya kan? Kontradiktif. Maksudnya di sini jangan dibawa ke pemandian umum yang di situ dia bakal dilihat oleh laki-laki. Itu maknanya. Maka besok-besok kalau mau ke swimming pool, cari yang terpisah antara laki dan perempuan. Kalau emang istrinya mau juga berenang, jangan sama. Tapi Ustaz, istri ana pakai cadar dan insya Allah busana syar'i. Sok atuh renang pakai kayak gitu, gimana coba? Renang pakai cadar. Bisa nggak tuh? Pas naik, cadar hitam semua. Itu nggak kebayang ana. Udah di tempat yang khusus perempuan, sok silahkan. Khusus perempuan nggak masalah. Atau private misalnya.
Atau sewa tuh swimming pool, sewa buat antum sama istri antum doang. Yang lain gak boleh masuk. Tapi itu tempat terbuka. Banyak helikopter lewat. Ya jangan. Iya. Gitu, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru 'alaihal khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di dekat meja hidangan yang tudaru 'alaihal khamr, yang diedarkan di situ khamr. Walaupun dia enggak minum khamr. Ya, kenapa begitu? Kata para ulama, li'annahu law jalasa 'alaiha wa ghairuhu yashrab lawajaba 'alaihi an yanhah. Karena kalau dia duduk di situ di meja hidangan itu dan orang lain itu minum khamar, maka dia punya kewajiban untuk melarang orang itu minum khamar. Dan kalau dia tetap duduk dan dia nggak bisa ngelarang, la yakunu mu'minan kamil, dia nggak menjadi orang beriman sempurna, dia ada dosa karena tidak nahi munkar. Maka tapi dari sini kita bisa paham, di sini ibrahnya lebih banyak lagi. Antum jangan duduk di tempat yang antum nggak bisa cegah kemungkaran di tempat itu. Gitu ya. Dan contoh, mohon maaf, yang sekarang misal demonstrasi, antum mau ikut demo, antum mau cegah kemungkaran apa di demo itu? Coba. Jangan bakar ban, antum yang dibakar habis itu. Ya, jangan mentuin polisi, walaupun zolim misalnya, antum yang dipentuin, dikira antum buzzer atau dikira antum orang dari dalam dan seterusnya. Tuh. Jadi ini udah lepas diri dari tempat yang antum nggak bisa mencegah kemungkaran. Kalau antum cegah kemungkaran di situ, antum yang kena. Udah lepas, nggak jauh-jauh dari situ. Gitu, ya. Oke. Itu kelengkapan dari hadis dari versi redaksi Imam At-Tirmidzi. Kita lanjut ke berikutnya. Bab berikutnya, babul ightisali bitsalji wal barad. Bab bersuci atau mandi atau mencuci dengan air salju dan air embun. Air salju dan air embun. Air salju bisa juga air es, ya. Dan air embun. Boleh enggak? Dalam hadis dengan sanad akhbarana Muhammad bin Ibrahim, haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal, haddatsana Syu'bah an Majza'ah bin Zahir annahu sami'a Abdullah bin Abu Aufa yuhadditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ceritanya dari Abdullah bin Abi Aufa, ya, dari Nabi SAW. Nabi SAW doa. Ini doa iftitah. Allahumma tahhirni minadz dzunubi, Allahumma naqqini minha kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma tahhirni bitsalji wal baradi wal ma'il barid. Ini doa iftitah kalau yang biasa kita dengar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bitsalji wal ma'i wal barad itu. Taib. Allahumma tahhirni minadz dzunub. Ana pengen versi lengkapnya aja. Ana pengen versi lebih spesial, lebih panjangnya aja. Di doa iftitah gini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya apa? Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya selayaknya engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Eastern and Western itu nggak bakal pernah meeting gitu loh. Timur dan barat nggak akan pernah ketemu. Jauh, jaraknya kejauhan. Itu terlalu kontradiktif. Sehingga nggak bakal pernah ketemu. Jadi minta supaya kita sama dosa-dosa kita itu nggak bakal ketemu lagi gitu. Bismillah. Itu ada makna di dunia dan ada makna di akhirat. Dan ada makna di barzakh. Makna di dunia itu ada beberapa maksud. Pertama, jadi ana ulangi supaya clear lagi. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya seperti jauhnya antara timur dan barat. Enggak pernah ketemu lagi. Dunia, barzakh dan akhirat. Kalau dunia gimana?
Pertama, tidak akan melakukannya lagi gitu. Gitu, itu makna pertama. Maksud pertama, tidak akan melakukannya. Seperti timur dan barat tidak akan pernah ketemu lagi. Saya pernah, naudzubillah min dzalik, pernah berzina, naudzubillah min dzalik. Lalu dia taubat, Allahumma ba'id ya Allah, jauhkanlah saya dengan perzinahan ini seperti jauhnya timur dan barat. Artinya saya enggak mau melakukannya lagi. Itu makna pertama di dunia. Makna kedua di dunia, ya Allah jauhkanlah antara saya dengan zina ini dari segi apa? Dari segi dosanya. Dijauhkan. Jadi ampuni, maksudnya ampuni. Makna kedua, ampuni dosa zina saya. Makna ketiga yaitu, ya Allah jauhkanlah saya dengan zina ini, dengan dosa zina ini sejauh timur dan barat. Artinya enggak bakal ketemu lagi walaupun itu adalah balasannya. Ya, walaupun itu balasan, karena dosa itu ada balasan, duniawi ada juga balasannya. Kerap kali ada balasannya untuk mengingatkan kita. Orang kadang diampuni, ya orang diampuni. Setelah diampuni ada yang kemudian juga mungkin gak dibalas oleh Allah, tapi Allah Ta'ala ingetin dosa dia itu dengan apa? Dia diperbuat gitu lagi gitu. Diperbuat seperti itu lagi. Misal. Fulan waktu kecil suka nyolong, atau waktu remaja suka nyolong, atau pas dewasa suka nyolong. Lalu dia taubat, ngembalin hak ke pemiliknya. Kan diampuni Tuhan sama Allah. Tapi pas usia tua, hartanya dicolong sama orang. Ini bukan balasan dari Allah, bukan. Tapi ini bisa menjadi efek dari maksiat dulu. Ya Allah kasih, bukan balasan. Efek ini untuk menambah pahala dia. Dan untuk membuat dia teringat. Sehingga dia lebih hati-hati dan lebih dekat pada Allah lagi. Coba Pak, antum kalau punya pilihan. Antum telah taubat dari maksiat lampau. Mana yang antum pilih? Akan tetap ada efeknya atau efeknya dihilangkan total? Dihilangkan total lah. Iya. Kayaknya gitu. Udah dihilangkan total. Maka ini maksudnya. Di antara maksud dari dunia ini, dijauhkan dari maksiat kita, itu dijauhkan dari efek maksiat kita walaupun sudah taubat. Karena sebagian orang efek maksiatnya itu, impactnya, imbasnya itu ada walaupun dia sudah taubat. Ada penyakit, ya, penyakit, ya, balasan apa gitu dari orang lain dan seterusnya, ada efeknya. Maka jauhkan ya Allah, walaupun efeknya nggak mau ngerasain efeknya karena saya sudah taubat. Itu di dunia, agar minta dijauhkan dari dosa-dosanya. Di alam barzakh, semua orang itu di alam barzakh akan ditemani dengan amalnya. Maka kita minta dari sekarang supaya jangan sampai amal buruk kita itu kelihatan lagi di alam barzakh sehingga menjadi teman kita berupa orang apa yang bentuknya buruk, karena ini adalah representatif atau refleksi dari amal buruk kita selama di dunia. Jauhin dari yang kayak gitu. Iya, gak enak Pak di kuburan. Terus habis itu amalan jeleknya kelihatan, buruk lagi mukanya gitu kan. Jadi ternyata orang-orang yang beramal buruk, orang-orang kufur pada Allah, itu lebih angker lagi kuburannya ketika alam kubur dia itu, dibandingkan kita ketakutan pas dia lewat kuburan gitu. Kalau kita lewat kuburan, misal lihat pocong, itu masih ringan Pak daripada orang ahli maksiat atau kufur di dalam kuburannya. Karena bukan pocong yang dilihat, lebih ngeri lagi. Gitu. Jadi kalau diadu-adu sama orang yang udah mati, lebih serem orang yang udah mati nasibnya. Makanya nanti ketemu pocong di kuburan-kuburan itu bilang, ente mah gak ada apa-apanya, masih mending anak ketemu ente. Itu yang di dalam kubur kalau diazab itu ketemu amal buruknya, lebih serem lagi. Makanya gak tahu sama ente. Pocongnya habis itu, ya juga ya, akhirnya taubat masuk Islam. Yang ketiga, jauhkan ya Allah dari dosa-dosa saya atau efeknya di akhirat. Karena semua orang itu akan dihamparkan padanya amal-amalnya, catatan amalnya. Tapi ada yang Allah Ta'ala tutup catatan amal buruknya. Itu yang kita inginkan. Jauhkan ya Allah itu. Karena ketika kita melihat, jangankan di akhirat yang penuh penyesalan, di dunia aja
Kita malu ketika diingetin sama orang kita pernah begini begitu, malu. Kita udah taubat. Itu kan ya Allah, itu kan dosa saya 20 tahun lalu. Kenapa kamu malah ngungkit-ngungkit lagi? Ya. Gitu. Ada seorang ini nih. Anak-anak ngambil ibrah dari sini juga. Ada seorang ustadz, ikhwan. Ustadz. Seusia anak. Sama, kita satu sekolahan dulu di Al-Irsad. Ustadz ini pernah dulu di Al-Irsad, dulu masa-masa nakalnya lah waktu di Al-Irsad ya. Jadi sebagian ustadz itu di pesantrennya dulu nakal. Sebagiannya, enggak semuanya. Jadi jangan tuduh ustadz-ustadz, oh pasti ustadz nakal ya dulu pasti gitu. Makanya jadi ustadz kalau taubat ya Ustadz ya gitu. Enggak semuanya gitu, enggak. Tapi ada ustadz dulu waktu di sekolah di pesantrennya itu suka kabur-kaburan. Dulu kita sih. Itu bukan geng Ana, ustadznya bukan geng Ana. Enggak, bukan kita. Bukan Ana juga, bukan Ana. Ustadz ini ya, Ana tahu track recordnya dulu gitu. Tapi baik, Masya Allah, soleh, ustadz ini soleh. Masa lalunya mungkin kurang ya. Tapi masa-masa remaja lah ya. Itu dulu anak-anak pesantren kalau mau kabur tuh kadang konspirasi sama orang kampung. Ya, orang kampungnya juga butuh duit, maka nyewa motor. Ya motor zaman dulu kan paling mentok Supra yang jadul lah gitu. Kayak gitu-gitulah, nyewa motor. Orang kampung seneng lah, orang kampung tuh seneng sama orang pesantren walaupun bandel, karena bandelnya anak pesantren itu soleh bagi mereka gitu loh. Iya, ya bandelnya aja bisa jadi imam gitu kan ya. Seneng mereka menservis, tahu ini anak nih kabur, tahu nih anak nih lagi ngelanggar, tapi mereka seneng gitu loh. Makanya difasilitasi kadang orang kampung tertentu gitu, sewa motor, betul ya Ustadz. Karena mungkin namanya jarang naik motor, sekali seneng naik motor ngebut, biasa anak muda kan. Pas ngebut nabrak orang tua. Udah tua ditabrak lagi gitu kan. Kenapa nggak nunggu sendiri aja sih gitu kan. Malah ditabrak meninggal di tempat. Itu geger langsung. Nah, itu suatu kesalahan jelas itu. Membuat trauma juga kan. Subhanallah. Tapi begitu cuma kadang-kadang ada orang yang pernah berbuat kriminal atau jahat atau salah di masa lalunya, masa lalu. Tapi suatu saat Allah kasih hidayah ternyata jadi orang yang berilmu dan memberikan kebaikan pada umat, itu bisa. Jadi ya beda orang-orang itu. Fudail bin Iyad, antum tanya dulunya siapa dia. Cari aja sejarahnya Fudail bin Iyad dulunya siapa. Dan seterusnya. Suatu ketika di daurah ketemu beliau nih. Kita namanya teman lama gitu ngobrol. Kita bercanda-canda. Kadang candaan anak-anak Al-Irsad, kok antum tahu anak Al-Irsad versi lawas, ustaz Al-Irsad lulusan lawa itu biasanya candaannya itu kacau itu, candaannya bener-bener levelnya itu udah betul-betul pedesnya itu. Antum tahu punya teman-teman Arab Indo nggak tuh, Ikhwan? Teman-teman Arab Indo. Apa Indo? Kalau Cina Indo kan Cindo, Arab Indo apa ya? Arindo dong berarti. Kok jadi merek Arinda nanti? Nah, itu kalau udah candain orang, itu nyelekit banget. Hancur banget tuh orang dicandain gitu. Nah, ketika bercanda, kita kan karakternya dulu candaannya kita nyelekit-nyelekit. Maka ada candain, kita ngobrol. Orang bilang, emang ente pernah matiin orang? Anda bilang gitu. Langsung, gua bunuh lo kata dia. Dia langsung raut wajahnya berubah. Ana langsung afwan. Ana langsung minta maaf. Karena secanda-canda kita nggak mau kejahatan masa lalu yang udah ditutup tuh keucap lagi gitu loh. Ya, paham gak maksudnya? Nggak ada orang tuh yang udah menyesali masa lalu, nutup masa lalu, ada orang ngebuka. Posisi dia tuh ustadz, walaupun kita bercanda sama-sama bercanda. Emang ente udah pernah ngebunuh orang gitu? Udah marah langsung. Aneh bunuh ente. Jangan. Aneh bukan orang tua itu, jadi jangan dibunuh juga gitu. Gitu. Orang nggak ada. Kalau dia udah ngubur masa lalunya itu, nggak ada kemudian yang mau diungkit sama temennya, nggak mau. Nah, kita dalam doa juga gitu. Mohon sama Allah, jangan sampai yang udah lalu kita udah lupain, ada yang orang ngorek gitu. Ada orang ngorek terus nyebutin, walaupun di depan kita doang, nggak di depan orang lain, kadang kita tersinggung. Itu dunia loh.
Kita langsung kesel gitu ketika itu ada yang ngungkap, kesel banget karena ini udah lama saya udah nggak pernah mau mikirin lagi, saya udah taubat, ente malah ngorek-ngorek, ente walaupun cuma seuprit doang omongannya, tapi aneh udah nggak mau ada omongan kayak gitu kan? Itu dunia. Ketika ngelihat amalan buruknya diungkap, walaupun sekejap aja nggak seneng. Gimana kalau di akhirat? Raut wajah bisa berubah. Dan udah bisa ketakutan. Karena kok di dunia kan paling cuma diungkap bercanda doang. Tapi kok di akhirat gak ada candaan kalau diungkap amalan buruknya. Subhanallah. Maka minta sama Allah supaya apa? Jauhkan antara diri saya dan dosa-dosa saya di akhirat nanti. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Di hari nanti setiap nyawa, setiap jiwa itu akan diperlihatkan padanya amalan baiknya itu hadir kelihatan. Juga amalan buruknya, yang ketika dia ngelihat amalan buruknya itu, dia berandai-andai berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dirinya dengan catatan amal buruknya itu. Jadi nggak mau. Iya, begitu. Orang punya, misalnya antum dulu pernah punya ponten 0 waktu sekolah dulu. Ternyata dilegendain sama ibu antum. Nih, antum masa lalu nih. Kesel nggak tuh? Itu kan dulu. Kejelekan dulu, nggak usah lah dia ngomongin gitu. Udah lupa. Emang sekarang pontennya berapa? Ya nggak jauh beda sama itu. Gitu. Tapi orang nggak ada yang mau. Dulu-dulunya itu diungkit. Dan ajaibnya sebagian orang malah justru mengungkap masa-masa lalunya yang jelek gitu loh. Ada sebagian orang. Orang yang pada nggak tahu jeleknya masa lalu dia, malah dia ungkap. Ini bahaya ini orang ini malah masih berbangga dengan masa lalunya, gitu. Tapi itu dijadikan dalil di sini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah saya sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa pakaian putih? Karena pakaian putih itu lebih sangat transparan, akan terlihatnya kotoran padanya dibandingkan pakaian yang gelap, apalagi hitam misalnya. Kalau pakaian hitam, kalau misalnya ada kotoran yang berwarna serupa, noda-noda itu nggak ketahuan umumnya. Seperti gelapnya hati seseorang yang ahli maksiat, itu udah nggak ketahuan lagi. Dianggap ya biasa-biasa aja semua maksiat. Tapi orang yang hati bersih, jernih, putih, maka sekali dikit maksiat dia merasa bersalah banget. Itu tanda-tanda iman. Kemudian Allahumma naqi min khataaya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosa saya dengan air es atau air salju, ats-thalj, dengan air dan juga dengan al-barad yaitu embun. Ini di sini pada masa tohara antum bisa mandi dengan air es. Tapi dengan syarat apa? Dia air es tersebut air bentuknya, bukan batangan yang ditempel-tempelin di tubuh. Gimana Pak gores-goresin es batang? Ada es batang. Ya, es batang. Batang gini, balok es. Ya. Mandinya gimana tuh? Dihujanin gitu dari atas, gitu, matilah. Ya. Tapi dia harus mencair dulu, jadi tetesan-tetesan baru bisa wudu atau bersuci dengannya. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya batang kecil, ya misalnya, coba. Gimana ya, kita dulu beli es yang kayak gini loh, yang biasa di tempat es, terus ujungnya kita gigit terus kita isep-isep. Es apa namanya? Es apa? Ya es mambo itu namanya. Masa es mambo? Yang seginian? Es lilin itu namanya? Ana taunya es aja gitu. Beli es dong gitu. Ya es kayak gitu dulu. Es. Itu gimana, bisa nggak kita wudu pakai itu? Rasanya strawberry. Nggak bisa lah, karena itu udah berubah rasanya, warnanya, nggak bisa gitu. Tapi pakai es balok, es yang di freezer gitu kan,
kita korek-korek terus habis itu jadi cairan, itu bisa. Itu bisa. Gitu. Oke. Kalau atau salju, ya bisa juga salju selama itu berupa nanti air-air yang mengalir kecil-kecil, itu bisa untuk dijadikan mandi atau untuk berwudu. Itu air es. Jadi bukan hanya karena dingin nggak boleh, dingin nggak masalah. Air dingin nggak masalah, dingin atau panas nggak masalah, bersuci dengannya. Tapi kalau misalnya kemudian al-barad itu embun. Gimana mandi pakai air embun? Bisa. Jadi antum junub. Terus habis itu antum keluar rumah, kan paginya dingin banget tuh. Ada pohon, antum geter-geterin tuh pohon dengan niatan mandi junub. Brrr, ya. Semua tubuh diarsir pakai air. Masalahnya itu pakai baju apa enggak ketika itu gitu loh. Pan rumah bikin malu orang soalnya. Subuh-subuh lagi dikira tuyul lagi nanti. Dan tapi itu kalau misalnya melakukan itu pakai air embun, banyak deras gitu air embunnya kayak air hujan, sah mandi junubnya. Sah kalau misalnya dikumpulin di ember, dimasukin ke ini. Gitu, bisa. Ya, bisa. Ya seperti itu. Atau ada pohon talas atau pohon apa yang banyak tuh ditaruh di ember air embun banyak. Bisa ya. Jadi itu sah karena itu masih air dalam kondisi aslinya, suci dan menyucikan. Ya seperti itu. Taib, sampai sini insyaallah hadisnya. Ada pertanyaan nggak jemaah sekalian sampai sini? Silakan jika ada soal. Jika tidak ada ya sudah gitu. Pak Ade gimana Pak Ade? Ada pertanyaan Pak Ade? Nggak ada. Pak Diki gimana Pak Diki? Ada. Masya Allah Pak. Nggak ada antum kayak nggak ada ruhnya Pak kajian ini Pak. Kayaknya udah dinonaktifkan gara-gara ada Pak Ade dari awal. Biasanya kalau ada roh dari pertama tuh Pak Diki, nanti roh akhirnya tuh Pak Ade gitu, Masya Allah. Ya sekarang dibalik. Ya. Apa? Wudu pakai air sirup nggak boleh karena air sirup itu udah berasa. Gitu. Ya. Tapi pernah kayak gitu? Nggak pernah. Kok nanya? Mau nyoba? Nggak bisa lah itu kalau wudu pakai air sirup, ya nggak bagus lah buat kulit kamu nanti. Iya. Ntar pas sholat jilat-jilat nanti. Disemutin. Ya. Mbak Bu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kena charge. Enggak, jangan pakai aja di rumah. Iya. Atau kasih ke ummahat yang pakai jilbab tapi suruh pakai di rumah aja gitu. Iya. Ya, gini Bu. Nah di sini kami kan, kalau misalnya diucapkan seorang buat diri sendiri, maka ini berfungsi untuk perendahan diri. Tapi kalau dia niatkan untuk bareng-bareng, iya bisa. Ini saya kasih kiasan gini Bu. Nih. Dalam Al-Fatihah itu ada doa nggak Bu? Ada kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nggak boleh ibu bilang dalam rangka Al-Fatihah ihdinis siratal mustaqim karena saya doang. Ihdini. Enggak. Tetap harus baku ihdina. Tapi kan ihdina kan kami. Saya kan pengen sendiri doang ketika itu. Pas baca Al-Fatihah, iya. Tapi di sini berarti fungsinya apa? Untuk perendahan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di Indonesia kan juga gitu. Kami itu bisa untuk plural, tapi bisa juga untuk menghambelkan diri. Ya, bisa dipahami nggak Bu? Boleh. Bisa, kalau emang niatan begitu secara spesifik maupun secara global kaum muslimin ya bisa. Ya bisa.
Tapi kalau memang itu ada dalam Al-Quran, sebaiknya pakai itu aja baku. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Atina. Jadi jangan, kalau bisa jangan diganti dengan Rabbi atini. Itu jadi bingung nanti. Rabbi atini fid dunya hasanah. Gimana ya atini? Udah baku aja orang. Nah itu tergantung niatannya. Kalau ibu buat niatan sendiri dapat sendiri. Tapi kalau buat niatan diri sendiri dan orang lain secara spesifik, misalnya sama suami, sama anak, Rabbana atina, itu dapat juga. Doa itu terkabul juga dan malaikat juga diberitahu oleh Allah akan hal itu. Adapun kalau misalnya untuk kaum muslimin semuanya Rabbana atina fid dunya, itu juga dapat sesuai dengan niatannya. Jadi kembali ke niatan ketika doain itu. Gitu, Bu. Ada lagi, Bu? Lagi mikir untuk nanya lagi atau? Oh ya udah, mungkin bulan depan aja ya. Udah ketahuan pikirannya? Oh iya, jazakallah khair. Oke, ada lagi Bapak-bapak? Pak Ali, ya. Kalau ada ikhwan nadar akhwat, batas waktu menunggu jawaban. Ikhwan ini udah tua belum Pak? Ini saya pengen tahu nih. Ini umum, nggak bisa dispesifikasi sehingga mungkin saya umum aja. Oke, ya. Kenapa? Gimana? Kalau nazar gimana? Kalau ada ikhwan yang nadar entah anak, entah orang tua gitu ya, itu batas waktu menjawab nadarnya ikhwan itu berapa lama? Gini, nazar itu kan bukan khitbah Pak, nggak dijawab. Nazar itu nggak dijawab. Nazar itu kan ngelihat. Jadi kan ada 3 istilah ya. Ada namanya ta'aruf, ada yang namanya nazar, ada yang namanya khitbah. Kalau mungkin maksud Pak Ade ini lamar ya, khitbah ya. Jadi ini istilah, nih ada orang tua di belakang kan gitu. Nih ta'aruf itu kenalan. Kenalan itu nggak mesti khitbah ya Pak ya. Kenalan kan saya kenal, what's your name, gitu, how old are you, gitu. Itu kenalan keluarganya. Itu nggak mesti melazimkan itu artinya khitbah. Tapi di uruf kita kerap kali itu maksudnya khitbah, lamar. Nah yang kedua nazar. Nazar itu melihat. Ya, melihat yang dibolehkan untuk melihat, tapi nazar ini dengan syarat dia memang ada keinginan untuk menikahinya. Ya gitu. Jadi kalau nazar tuh nggak bisa. Mau ngapain? Ke mall, mau nazar. Nanti kalau yang zen anak pilih dah itu. Itu kan itu nazar haram kok itu. Nazar itu harus spesifik siapa perempuannya yang memang dia ada niatan pengen perempuan sama perempuan itu. Nah, yang ketiga khitbah. Khitbah itu melamar. Melamar secara syariat adalah memberitahukan secara langsung atau tidak langsung bahwasanya dia ada minat untuk menikahinya. Ada minat untuk menikahinya. Itu namanya lamar. Jadi bukan nazar Pak namanya. Nah, mungkin maksud Pak di sini ya orang kalau udah nazar kan berarti kan memang ada keinginan. Itu kan secara gesture, secara body language, secara konteks juga orang juga tahu ini ada pengen nih. Oke. Kayak misalnya, boleh nggak saya nazar? Boleh. Ya udah datang. Nah, tapi ini kan belum sampai belum ada kalimat-kalimat saya pengen gitu. Saya mau gitu, belum ada. Baru ketika si laki-laki bilang, dengan ini saya utarakan bahwa saya menginginkan kamu untuk nikah. Nah itu baru namanya lamaran. Kadang memberitahukan minat untuk kesana. Kalau kayak gini kalimatnya, would you like to be my girlfriend misalnya? Mau nggak kamu jadi pacar aku? Ini khitbah bukan? Enggak, ini bukan khitbah. Ini main-main. Ya. Kalau ini kan bukan ini yang maksud, tapi would you be my wife? Mau nggak jadi istri saya? Nah ini baru khitbah. Karena tujuannya jadi istri, bukan tujuannya jadi pacar. Jadi istri, jadi nikah. Mau nikah nggak sama saya? Mau nggak jadi istri saya? Yuk kita ke pelaminan, yuk kita merajut masa depan bersama. Nah gitu. Kalimat-kalimat yang perempuan dan keluarga tahu, ini nih pengen nikah nih orang nih. Batasan kalau udah ngomong kayak gitu, kapan jawabnya? Kalau misalnya dilepas gitu aja, nggak ada pembatasan, ya terserah perempuan mau jawab kapan. Kalau jawabnya langsung, marfu'ah, dengan ini saya nyatakan Anda berhasil
memikat hati saya. Maukah jadi istri saya? Mau gitu misalnya. Ini perempuan model apa coba kayak gini marfu'ah? Menjijikan sekali. Mau gitu. Berarti ini langsung jawab kan? Oke. Tapi ada versi dipikir-pikir dulu ya Mas ya, kata marfu'ah. Nah, kalau kayak ini berarti masih digantung. Nah, batasnya sampai kapan? Sebenarnya laki-laki tuh perlu juga dia memberikan batas. Oke, kalau gitu saya kasih waktu kamu 3 kali 24 jam. Ya, sesuai dengan petunjuk dokter gitu. 3 kali 24 jam. Berarti 3 hari. Kalau udah disebutkan batasan gitu berarti sesuai syaratnya. Udah 3 itu. Kalau 3 kali 24 jam perempuan ini nggak ada omongan sama sekali, berarti dianggap nolak atau gantung. Tapi kalau perempuan ini udah mengisyaratkan, maaf Mas, antum terlalu perfect buat saya. Nah ini biasa nih perempuan nih, berarti nggak mau sama antum sebenarnya, gitu. Berarti ditolak. Kalau misalnya dia bilang, Mas kapan balik ke rumah lagi? Nah ini berarti diterima. Mas Anda ngajarin Pak Ade hal kayak gini, Pak Ade jauh lebih senior gitu. Nah, kalau ternyata enggak ada dari awal pembatasan kapannya, maka ini gantungnya ya terserah perempuan, Pak. Gitu. Ya, mau enggak kamu jadi istri saya? Pikir-pikir dia dulu, Mas, gitu. Terus ya udah, saya tunggu ya. Mas, pulang. Seminggu enggak ada kabar. Ditanya gimana? Gimana apanya, Mas? Wah, ngeselin nih mulai ini. Gimana jawabannya? Pertanyaannya apa, Mas? Gitu. Ya Allah, kamu nerima saya enggak? Waduh, saya masih mikir-mikir dulu, Mas. Ini masih gantung. Kalau emang mau dibatasin, laki-laki batasin waktunya. Saya udah nggak sabar nih, saya kasih kamu waktu 3 hari buat jawab, tolong istikharah untuk nerima atau nolak saya gitu. Jadi jangan gantung terus, dikasih hari gitu. Nggak ada batasan, Pak Ade. Laki-laki lah yang harus tegas, dia mau apa enggak gitu. Kok nggak mau ya udah. Atau kalau emang mau tapi belum mampu ya udah saya tunggu. Nah kalau udah saya tunggu ya berarti lama lagi nih, gitu. Yang penting perempuan sebenarnya mau apa enggak itu, gitu. Kalau misalnya iya saya mau tapi belum waktunya, Mas. Nah berarti masih dalam lamaran, dalam khitbah. Kalau masih dalam lamaran dan perempuannya sebenarnya setuju namun belum sempat untuk nikah, maka nggak boleh ada pria lain yang apa bahasa Betawi dulu nyelonjong. Apa nyelonjong tuh apa ya? Nikung apa kurang ajar gitu, nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Tapi kalau misalnya emang udah fix iya mau cuman belum waktunya, tiba-tiba ada yang nyelonjong, tiba-tiba ada ikhwan yang berani mengkat pek gitu, marfu'ah dari kelamaan, sama saya aja, mau nggak sama saya? Mau, Mas. Sama dia mau nggak? Mau juga, Mas. Astagfirullahaladzim, sama saya aja udah yo, sama saya cepet. Ya udah, Mas, akhirnya dikat khitbah ala khitbati akhihi. Haram itu, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau jadi nikah bener sama yang ngekat ini, jadi nikahnya sah, gitu. Walaupun dia juga mau sebenarnya sama yang khitbah yang pertama itu, begitu. Makanya cepet-cepet, gitu. Bukan tentang Pak Ade, ini tentang global, gitu. Ya seperti itu. Jadi laki-laki kalau bisa agak tegesin, kalau memang laki-laki ini pengen cepet nikah, beri waktu. Saya kasih waktu seminggu deh, atau sebulan, atau besok, atau kapan kamu maunya, gitu. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Oke? Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.